Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nurra Alinda dari kelompok 13. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi tentang hubungan struktur aktivitas obat analgetik, antibiotik, susunan saraf pusat, antihistamin, dan analisis kualitatifnya. Hubungan struktur aktivitas obat analgetik. Analgetik non-narkotik. Analgetik non-narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat, sehingga sering disebut analgetik ringan. Juga menurunkan suhu badan pada keadaan panas badan yang tinggi dan sebagai anti radang untuk pengobatan rematik. Analgetik non-narkotik bekerja pada perifer dan sentral sistem saraf pusat. Berdasarkan struktur kimianya, analgetik non-narkotik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu analgetik antipiretik dan obat anti radang bukan steroid. Penggolongan analgetik non-narkotik. 1. Analgetik antipiretik. Kedua, turunan anilin dan para-aminofenol, turunan anilin dan p-aminopenol seperti asetaminofen, asetanilid, dan panacetin mempunyai aktivitas analgesik antipiretik sebanding dengan aspirin, tetapi tidak memiliki efek antiinflamasi dan antipiretik. Turunan ini digunakan untuk mengurangi rasa nyeri kepala dan nyeri pada otot atau sendi, dan obat penurun panas yang cukup baik. Hubungan struktur aktivitas dari senyawa turunan anilin dan para-aminofenol adalah sebagai berikut. A. Anilin mempunyai efek antipiretik cukup tinggi, tetapi toksisitasnya juga besar karena menimbulkan methemoglobin, suatu bentuk hemoglobin yang tidak dapat berfungsi sebagai pembawa oksigen. B. Substitusi pada gugus amino mengurangi sifat kebebasan dan dapat menurunkan aktivitas dan toksisitasnya. Asetilasi gugus amino atau asetanilid dapat menurunkan toksisitasnya pada dosis terapi relatif aman, tetapi pada dosis yang lebih besar menyebabkan pembentukan methemoglobin dan mempengaruhi jantung. Homolog yang lebih tinggi dari asetanilid mempunyai kelarutan dalam air sangat rendah, sehingga efek analgesik dan antipiretiknya juga rendah. C. Turunan aromaterapik dari asetanilid seperti benzenanilid, sukar larut dalam air, tidak dapat dibawa oleh cairan tubuh ke reseptor sehingga tidak menimbulkan efek analgesik. Sedangkan salisilanid sendiri walaupun tidak mempunyai efek analgesik, tetapi dapat digunakan sebagai anti jamur. Para-aminofenol adalah produk metabolik dari anilin. Toksisitasnya lebih rendah dibanding anilin dan turunan orto dan beta, tetapi masih berlaku toksis untuk langsung digunakan sebagai obat sehingga perlu dilakukan modifikasi struktur untuk mengurangi toksisitasnya. Asetilasi gugus amino dari para-aminofenol atau asetaminofen akan menurunkan toksisitasnya pada dosis terapi relatif aman, tetapi pada dosis yang lebih besar dan pada pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan methemoglobin dan kerusakan hati. Lalu yang ke F yaitu eterifikasi gugus hidroksi dari para-aminofenol dengan gugus metil atau anisidin dan etil atau penetidin. Meningkatkan aktivitas analgesik, tetapi karena mengandung gugus amino bebas, maka pembentukan methemoglobin akan meningkat. Yang keenam yaitu turunan 5-pirazolidindiol. Ketujuh, turunan asam N-arilantranilat. Hubungan struktur aktivitas dari senyawa obat yang merupakan turunan
N-aritantanilat diuraikan sebagai berikut, yaitu 1. Turunan asam N-antranilat mempunyai aktivitas yang lebih tinggi bila pada cincin benzen yang terikat atom N mempunyai substituen pada posisi 2, 3, dan 6. 2. Yang aktif adalah turunan senyawa 2,3 disubstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa mempunyai aktivitas yang lebih besar apabila gugus-gugus pada N-aril berada di luar koplanaritas asam antranilat. Struktur tidak planar tersebut sesuai dengan tempat reseptor hipotetik anti-radang. Contohnya adanya substituen ortometil pada asam mepenamat dan ortoklor pada asam meklopenamat akan meningkatkan aktivitas analgesik. 3. Yaitu penggantian atom N pada asam antranilat dengan gugus isosteric seperti O, S, dan CH2 dapat menurunkan aktivitas. Analisis kualitatif non-narkotik, contohnya yaitu obat ibuprofen. Pemberiannya serbuk hablur, putih hingga hampir putih, berbau khas lemah. Kelarutannya yaitu praktis tidak larut dalam air, sangat mudah larut dalam etanol, dalam metanol, dalam aseton, dan dalam kloroform. Sukar larut dalam etil asetat. Identifikasi. Sampel dilarutkan dalam etanol atau kloroform dengan kromatografi lapis tipis menggunakan eluen, asetonitril, asam fosfat, air dengan perbandingan 1340, 680, dan 1, menimbulkan bercak pada sinar UV dengan panjang gelombang 264 sampai 273 nm. Analgetika narkotik, senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat secara selektif digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh kanker, serangan jantung akut, sesudah operasi, dan kolik usus atau ginjal. Efek analgesik dihasilkan oleh adanya pengikatan obat dengan sisi reseptor khas pada sel dalam otak dan spinal cord. Rangsangan reseptor juga menimbulkan efek euforia dan rasa kantuk. Penggolongan analgetik narkotik yaitu golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu heroin, kokain, dan opium. Golongan 2 untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu morfin, petdin, dan metadon. Golongan 3 yaitu untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu kodein. Hubungan struktur aktivitas turunan morfin berdasarkan gugus yang dimilikinya. A. Gugus fenofilik OH. Metilasi gugus fenolik OH dari morfin akan mengakibatkan penurunan aktivitas analgesik secara drastis. Gugus fenolik bebas adalah sangat krusial untuk aktivitas analgesik. B. Gugus alkohol. Penutupan atau penghilangan gugus alkohol tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesik dan pada kenyataannya malah sering menghasilkan efek yang berlawanan. Peningkatan aktivitas lebih disebabkan oleh sifat farmakodinamik dibandingkan dengan afinitasnya dengan reseptor analgesik. Analisis kualitatif analgetik narkotik, contohnya yaitu kokain. Pemberiannya yaitu hablur tidak berwarna atau serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa pahit disertai rasa tebal, higroskopik, sangat beracun. Kelarutannya yaitu larut dalam lebih kurang 0,5 ml air, dalam lebih kurang 3 ewegian etanol, 95% larut, dan dalam lebih kurang 20 kloroform
larut. Praktis tidak larut dalam etapa larut, dalam merapin cair, dan dalam minyak zaitun, larut dalam gliserol, larut. Hasil analisa kualitatif yaitu larutkan 50 mg dalam 1,5 ml air, tambahkan 8,5 ml larutan tawas, larut dan 5 ml larutan kalium permanganat. Aduk cepat selama beberapa detik, terbentuklah hablur pipih persegi 4 berwarna violet. Baik, saya Rizda Hikmatia Sapitri. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan struktur aktivitas obat antibiotik. Istilah antibiotik berasal dari kata antibiosis yang berarti melawan hidup. Istilah ini digagas oleh Edwy Lehmann yang mendefinisikan antibiosis sebagai konsep biologis kelangsungan hidup, di mana suatu organisme menghancurkan organisme lainnya demi bertahan hidup. Pada tahun 1942, Waxman mendefinisikan antibiotik sebagai bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme. Penggolongan antibiotik yang pertama yaitu antibiotik beta-laktam. Contohnya yaitu turunan penisilin. Hubungan struktur aktivitas turunan penisilin. Penisilin alami telah mengalami banyak modifikasi pada molekulnya untuk membuat turunan penisilin baru dengan sifat yang lebih baik, diantaranya yaitu: pertama, penisilin yang tahan asam karena adanya gugus penarik elektron seperti gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Kemudian yang kedua, penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase karena adanya gugus meruah pada rantai samping amino, misalnya cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Kemudian penisilin dengan spektrum luas yaitu karena ada gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping sehingga penembus obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Kemudian penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa disebabkan adanya gugus asidik pada rantai samping seperti COOH, SO3H, dan NaHCO. Kemudian ada penisilin yang bekerja sebagai prodrug atau praobat, didapatkan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu dibuat dalam bentuk garamnya. Contohnya yaitu prokain penisilin G dan benzatil penisilin G. Kemudian menutup gugus amino bebas misal yang terdapat pada struktur ampicillin dengan membentuk garam amida yang akan diurai kembali pada in vivo. Contohnya yaitu piperacillin, azlosilin, mezlosilin, dan ampalsilin. Kemudian membentuk ester pada gugus karbosil yang terikat pada atom 3C. Contohnya yaitu bakampicillin, pipampicillin, dan talampicillin. Hubungan struktur aktivitas turunan tetrasiklin. Cincin D harus merupakan cincin aromatik dan cincin A harus tersubstitusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat untuk kepentingan aktivitasnya. Cincin B dan C dapat mentoleransi perubahan substituen selama sistem ketoenol tidak berubah dan terkonjugasi pada cincin fenol D. Cincin B, C, D fenol merupakan sistem ketoenol yang terkonjugasi. Secara spesifik, cincin A mengandung trikarbonil, suatu gugus ketoenol pada posisi C1, 2, dan 3. Struktur kimia penting lainnya untuk aktivitas antibakteri adalah pada gugus amin pada posisi C4 pada cincin A. Analisis kualitatif antibiotik contohnya yaitu ampicillin. Pemariannya yaitu berupa bubuk hablur putih tidak berbau. Garam trihidratnya stabil pada suhu kamar.
Dalam air kelarutannya 1 gram per mili dan dalam etanol absolut 1 gram per 250 mili, dan praktis tidak larut dalam eter dan kloroform. Kemudian pemeriksaan kualitatif yang pertama, ke dalam suspensi 10 mg zat dalam 1 mili air ditambahkan dengan 2 mili larutan Vehling encer 2:6, timbul warna ungu. Kemudian sampel ampicillin dilarutkan dengan Aquades dan direaksikan dengan FeCl3, menghasilkan warna orange atau kuning tua. Kemudian suspensikan 10 mg dalam 1 mili air. Tambahkan 2 mili larutan kalium tembaga 2, tatrat pelarut, dan 6 mili air menghasilkan warna violet. Hubungan struktur aktivitas obat susunan saraf pusat. Obat susunan saraf pusat atau SSP adalah semua obat yang berpengaruh terhadap sistem saraf pusat. Obat tersebut bereaksi terhadap otak dan dapat mempengaruhi pikiran seseorang, yaitu perasaan atau tingkah laku. Obat yang dapat merangsang SSP disebut analeptika. Penggolongan susunan saraf pusat. Hubungan struktur dan aktivitas sedatif dan hipnotika. Sedatif dan hipnotika adalah senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat, sehingga memberikan efek sedasi lemah sampai tidur pulas. Sedatif adalah senyawa yang menimbulkan sedasi, yaitu menurunkan kepekaan terhadap rangsangan dari luar. Dalam dosis besar, sedatif berfungsi sebagai hipnotika yang menyebabkan tidur pulas. Senyawa dengan keasaman lemah akan sukar terionisasi sehingga mudah menembus sawar darah otak. Hubungan struktur dan aktivitas antipsikosis. Antipsikosis digunakan untuk pengobatan skizofrenia. Antipsikosis menimbulkan efek farmakologis sebagai antagonis reseptor dopamin. Pemblokan dopamin terjadi pada prasinaptik dan postsinaptik. Karena aktivitas antipsikotik sebagai antagonis dopamin, struktur antipsikotik membentuk kompleks dengan reseptor dopamin, melakukan konformasi struktur. Kemudian ada analisis kualitatif susunan saraf pusat. Contohnya yaitu lidokain. Pemerian, basa berbentuk bubuk kristal putih atau kuning lemah berbau khas, rasa seperti basa. Bentuk garamnya berbentuk bubuk kristal putih, tak berbau dan rasa agak pahit. Kelarutan, sangat mudah larut dalam air, etanol larut dalam kloroform dan tidak larut dalam eter. Kemudian hasil analisis kualitatifnya, lidokain ditambahkan dengan reaksi Marquis sehingga menjadi kuning jernih. Kemudian lidokain ditambahkan dengan CuSO4 dan NaOH sehingga menjadi kompleks warna biru kuat. Hubungan struktur aktivitas antihistamin. Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambat bersaing pada sisi reseptor H1, H2, dan H3. Efek antihistamin bukan suatu reaksi antigen atau antibodi, karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Antihistamin umumnya tidak dapat mencegah produksi histamin. Antihistamin terutama bekerja dengan menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor khas. Berdasarkan pada reseptor khas, antihistamin dibagi menjadi 3, yaitu antagonis H1, antagonis H2, dan antagonis H3. Antagonis H1 terutama digunakan untuk mengobati gejala-gejala akibat reaksi alergi. Kemudian, antagonis H2 digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung pada pengobatan penderita tukak lambung. Kemudian, antagonis H3 sampai sekarang belum digunakan untuk pengobatan, masih dalam penelitian lebih lanjut, dan kemungkinan berguna dalam pengatur sistem kardiovaskuler. Hubungan struktur dan aktivitas antagonis 1 turunan eter amino alkil. Hubungan struktur dan aktivitas. Yang pertama yaitu pemasukan gugus Cl.
Br dan OCH3 pada posisi pada cincin aromatik akan meningkatkan aktivitas dan menurunkan efek samping. Yang kedua yaitu pemasukan gugus CH3 pada posisi P cincin aromatik juga dapat meningkatkan aktivitas, tetapi pemasukan pada posisi O akan menghilangkan efek antagonis H1 dan akan meningkatkan aktivitas antikolinergik. Senyawa turunan eter aminoalkil mempunyai aktivitas antikolinergik yang cukup bermakna karena mempunyai struktur mirip dengan eter aminoalkohol, suatu senyawa pemblok kolinergik. Hubungan struktur dan aktivitas antagonis 2. Yang pertama yaitu modifikasi pada cincin. Cincin imidazol dapat membentuk 2 tautomer. Kemudian yang kedua ada modifikasi pada rantai samping. Untuk aktivitas optimal cincin harus terpisah dari gugus N oleh 4 atom C atau ekivalennya. Pemendekan rantai dapat menurunkan aktivitas antagonis H2, sedangkan penambahan panjang pada metilen dapat meningkatkan antagonis H2. Penggantian satu gugus metilen pada rantai samping dengan isoterik tioester maka dapat meningkatkan aktivitas antagonis. Kemudian ada modifikasi pada gugus N. Penggantian gugus amino rantai samping dengan gugus guanidin yang bersifat basa kuat maka akan menghasilkan efek antagonis H2 lemah dan masih bersifat parsial agonis. Kemudian penggantian gugus guanidin yang bermuatan positif dengan gugus tiorurea yang tidak bermuatan atau tidak terionisasi pada pH tubuh dan bersifat polar serta masih membentuk ikatan hidrogen, maka akan menghilangkan efek agonis dan memberikan efek antagonis H2 100 kali lebih kuat dibandingkan NH. Analisis kualitatif antihistamin. Contohnya yaitu simetidin. Pemerian serbuk hablur putih sampai hampir putih, praktis tidak berbau atau bau merkaptan lemah. Kelarutan larut dalam etanol dalam polietilen glikol 400, mudah larut dalam metanol, agak sukar larut dalam isopropanol, sukar larut dalam air dan dalam kloroform, praktis tidak larut dalam eter. Hasil analisis kualitatif diambil 3-5 mg serbuk zat, kemudian dilarutkan dalam 1 ml air dan ditambahkan 1-2 tetes pereaksi besi 3, klorida 4,5%. Kemudian ditambahkan FeCl3 dan diamati perubahan warna yang berubah menjadi merah tua. Ditambahkan dengan aseton air, tidak membentuk kristal. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.